Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. Today we're gonna explain about contractive linguistic in morphological system between English and Indonesian. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya Muftiar Rahmah. Nah, jadi apa sih morfologi itu? Morfologi adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana kata-kata terbentuk. Nah, proses morfologi ini dapat mengubah bentuk kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi bentuk kata baru nih. There are two types of morphological process in English. They are affixation and replacement. Affixation sendiri terdiri dari dua, prefixation dan suffixation. Nah, proses morphological ini juga memiliki dua fungsi, yaitu derivational dan inflectional. Kalau derivational itu mengubah arti dari katanya, sedangkan inflectional hanya mengubah grammatical functionnya nih. Suffix sendiri memiliki dua jenis, yaitu inflectional suffixes dan derivational suffixes. Kalau inflectional suffixes hanya mengubah grammatical functionnya dengan ditambahkan akhiran kata dengan huruf s atau et atau ing atau or atau us. Contohnya nih, eat bisa ditambah dengan kata s menjadi eats yang artinya makan. Kalau cat bisa ditambah dengan akhir kata s menjadi cats yang artinya banyak kucing. Kalau call bisa ditambah dengan ed jadinya call yang artinya memanggil. Kalau write bisa ditambah dengan ing jadinya writing yang artinya menulis. Kalau fast bisa ditambah dengan huruf belakangnya jadinya faster yang artinya lebih cepat, atau ditambah s yang artinya fastest yang paling cepat. Nah, sedangkan untuk derivational suffixes itu bisa ditambah dengan akhir huruf able, full, ish, is, atau able, dan sebagainya. Contohnya, portable itu kata sifat yang artinya mudah dibawa. Asal katanya dari port yang artinya pelabuhan, itu kata benda. Kalau helpful, kata sifat yang artinya suka menolong, berasal dari kata help yang artinya menolong. Selanjutnya ada childish. Kata sifat yang artinya kekanak-kanakan berasal dari kata child yang artinya anak. Ada juga nih artist. Kata benda yang artinya seniman berasal dari kata art yang artinya seni. Sekarang kita lanjut ke prefixes. Itu kebalikannya dari suffixes. Jadi kalau prefixes ditambah kelompok katanya di depan kata tersebut. Contohnya ditambah dengan huruf a atau on atau x atau on atau off dan sebagainya. Contohnya nih, awake yang artinya bangun berasal dari kata wake, membangunkan. Atau unhappy artinya tak bahagia berasal dari kata happy yang artinya bahagia. Lalu ada ex-boyfriend yang artinya mantan pacar berasal dari boyfriend, pacar. Lalu ada ongoing yang artinya terus-menerus berasal dari kata going yang artinya pergi. Lalu ada kata offset yang artinya pengganti berasal dari kata set yang artinya menetapkan. Nah, jadi kalau di prefixes ini semuanya tuh hanya ada derivational prefixes yang merubah arti katanya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irfa Cancaula. Di sini aku mau ngejelasin replacement in morphology English. Replacement merupakan tipe of infixes atau kata imbuhan yang paling penting atau yang paling umum digunakan dalam kosakata bahasa Inggris dalam sehari-hari. Mereka muncul dalam beberapa part of speech seperti noun, verb, and adjective or nouns plural. Seperti contoh yang ada di PPT. Nouns yaitu seperti criterion menjadi criteria, woman menjadi woman, mouse menjadi mouse, stimulus menjadi stimuli. Dan yang kedua ada verb. Verb seperti eat menjadi ate, speak menjadi spoke, become menjadi become,
and go, went, gone, yaitu verb 1, verb 2, and verb 3. Dan ada adjektif di sini, seperti contoh yang di PPT itu good, good, better, best, little, least, less, bad, worse, worse. Dan yang terakhir yaitu ada non-plural. Dalam replacement seperti apple menjadi apples, yang artinya menyatakan kalimat jamak atau lebih dari satu. Perkenalkan, saya Indira Puan Maharani akan menjelaskan tentang proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia dikenal dua macam proses morfologis, yaitu afiksasi dan reduplikasi. Macam-macam afiksasi. Yang pertama, prefix, yang merupakan afiks yang diletakkan di depan kata dasar atau awalan. Contoh, me dengan kata dasar nyanyi menjadi menyanyi, mem dengan kata dasar jadi menjadi menjadi, mem dengan kata dasar beli menjadi membeli, ke dengan kata dasar depan menjadi ke depan, di dengan kata dasar larang menjadi dilarang, ter dengan kata dasar besar menjadi terbesar. Yang kedua, sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar atau sebagai akhiran. Contoh, dalam kata bacaan dengan akhiran an, surgawi dengan akhiran wi, lalu jalanin dengan akhiran in, satuan makanan dengan akhiran an, dan campurkan dan belikan dengan akhiran kan. Yang ketiga, infix, sedangkan. Yang ketiga, infix, yang merupakan sisipan kata atau kelompok kata yang terletak di dalam atau di tengah sebuah kata. Contoh, dalam gelembung, dalam gemetar, dalam gerigi. Yang keempat, konfiks adalah afiks yang terdiri dari dua unsur di depan bentuk dasar dan di belakang bentuk dasar. Ada akhiran dan ada awalan. Contoh, me dan kan di dalam kata merahasiakan, lalu ada kata pekerjaan dengan awalan pe dan akhiran an, lalu ada kata berpakaian dengan awalan ber dan akhiran an. Yang kelima ada simulfiks adalah afiks yang tidak terbentuk suku kata dan yang ditambahkan atau dileburkan pada dasar. Simulfiks mengganti satu atau lebih fonem untuk mengubah makna morfem. Simulfiks dalam bahasa Indonesia adalah misalnya pada ngopi dari kata dasar kopi, dan ny misalnya pada nyari dengan kata dasar cari. Contoh lain yaitu antar bank dari kata antar dan bank, dan ekstrakurikuler dari kata ekstra dan kurikuler. Nah, and then reduplication. Reduplication is an important device in English untuk menunjukkan kata majemuk yang ada dalam bahasa Inggris yang hanya digunakan di akhiran kata noun seperti ditambah s, is atau s dan lain-lainnya. Sementara dalam bahasa Indonesia, reduplication only for nouns, tetapi dapat menjadi kata gabungan dan kata kerja yang dapat direduplicated untuk menyatakan kalimat majemuk. Contohnya seperti yang ada di PPT yaitu seperti contoh yang ada di PPT yaitu ada kalimat her houses are big. Kalau dalam bahasa Indonesia, house bisa diartikan menjadi noun or adjective. Noun seperti artinya dalam bahasa Indonesia itu yaitu rumahnya besar, dan dalam adjektif yaitu rumah itu besar-besar. And then in Indonesia there are a number of words which are original reduplicated. Contohnya seperti kupu-kupu in English a butterfly, and kura-kura and in English a turtle, and then mata-mata and in English a spy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Balkis akan memaparkan materi mengenai part of speech. Part of speech, both in English and Indonesian. Part of speech are of four kinds: nouns, verb, adjective, and adverbs. In English, morphological process occurs in all these part of speech. Selanjutnya yaitu contoh dalam bahasa Inggrisnya, yaitu the nouns plural suffix with s and es. House menjadi houses, car menjadi cars.
Yang kedua, verbs suffix with s and ed. Learn menjadi learned, want menjadi wants. Yang ketiga, adjectives suffix with and est. Smart menjadi smarter, good menjadi best. Nah, selanjutnya contoh dalam bahasa Indonesianya itu ada nouns dengan akhiran kata en, makan, makanan. Nah, yang kedua, verb dengan awalan ke dan akhiran en, seperti kesulitan, en. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.